Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini dengan NIM 19531146. Saya di sini dari Pendidikan Agama Islam 6E. Baiklah, materi yang ingin saya bahas itu mengenai materi fikih kelas 10 zakat dan hikmahnya. Dalam terminologi fikih, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Salah satunya yaitu ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang yang kaya bisa menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, yang dimana di sini juga ada wajib zakat. Para ahli fikih telah menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila kepadanya terpenuhi syarat-syarat wajib zakat, yaitu sebagai berikut. Pertama, merdeka, Islam, balik, berakal, mencukupi satu nisab, harta itu milik sendiri dan secara sempurna, dan sampai naud. Dan di sini juga ada orang-orang yang bisa menerima zakat, yaitu salah satunya orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf qulubuhum, rikab, garimin, fisabilillah, dan begitu juga dengan ibnu sabil. Ada juga harta yang wajib dizakatkan, salah satunya yaitu harta perniagaan, emas dan perak, unta, kambing, sapi, dan kerbau, makanan dari buah-buahan, dan beserta dengan tumbuh-tumbuhan dan kekayaan yang terpendam. Di sini juga ada hikmah dari berzakat. Pertama, mengikis sifat-sifat kekikiran, agar jiwa seorang muzaki setelah melatihnya untuk berjiwa dermawan, diciptakan ketenangan dan ketentraman. Selanjutnya yaitu zakat juga dia diserahkan pada muzakinya secara ikhlas. Zakat dapat pula menciptakan Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai haji dan umrah. Di sini ada pengertian haji dan umrah, di mana haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diketahui dan diakui dan dilaksanakannya oleh yang telah memenuhi syarat-syarat wajibnya, di mana orang yang mengingkari kewajiban termasuk kufur atau murtad dari agama Islam. Di mana saya dengar juga macam-macam haji dan pelaksanaannya. Yang pertama, haji ifrad, karena seseorang melakukan haji dan umrah secara sendiri atau satu persatu, tidak melakukan keduanya sekaligus. Yang kedua, haji tamattu, dimulai dengan melakukan umrah di bulan-bulan haji, dan itu merupakan ibadah haji tahun ketika yang melakukan umrah. Yang ketiga itu haji qiran atau konteks haji, dan haji itu digabungkan. Selanjutnya yaitu hikmah dalam haji, salah satunya menghapus dosa-dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang melakukannya, dan mendorong seorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah SWT, mendorong seorang untuk memperkuat keyakinan tentang adanya neraka, keadilan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini, dan puncak keadilan itu akan diperoleh pada hari kebangkitan kelak. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dalam hajinya, salah satunya yaitu ada Islam, balik, merdeka, dan memiliki kemampuan yaitu dalam atau biasa disebut istiqah atau berakal. Selanjutnya itu rukun haji. Yang pertama yaitu dalam rukun haji atau termasuk rukun haji yaitu pertama ihram, tawaf, sa'i antara Safa dan juga di sini Marwah, dan begitu juga dengan wukuf di Arafah. Materi selanjutnya yaitu mengenai kurban dan akikah, di mana di sini ada pengertian dari kurban. Secara istilah kurban berarti penyembelihan hewan, di mana dalam rangka pendekatan diri kepada Allah SWT, seluruh umat Islam sepakat bahwa berkurban merupakan perbuatan yang disyariatkan Islam pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan banyak pula hadis yang menyatakan bahwa berkurban
di sini juga ada sunnah muakkadah atau merupakan pendapat yang paling masyhur di kalangan jumhur ulama, yaitu antara lain Malik. Dan di sini juga ada syarat-syarat ibadah kurban. Yang pertama, orang yang berkurban harus beragama Islam, dewasa, berakal, dan mampu mengadakan hewan kurbannya pada waktu yang mendekati hari raya Idul Adha. Kedua, penyembelihan kurban. Ketiga, hewannya dikurbankan. 4, waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. 5, pembagian daging kurban tersebut. Selanjutnya yaitu hikmah berkurban. 1, mendapatkan cinta kepada Allah, mendapatkan bekal takwa, sarana mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan kesucian diri dan hartanya, dan sebagai penembus dosa untuk mendapatkan ampunan dan memupuk sifat terpuji dan menghilangkan sifat perjalanan, dan dapat meningkatkan kasih sayang dan syariat Islam. Selanjutnya yaitu materi mengenai konsep fikih dan ibadah. Misalnya, secara garis besar, ini sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Juhaili sebagai berikut, di mana yaitu seperti taharah, sholat, penyelenggaraan jenazah, zakat, puasa, haji dan umroh, itikaf, sumpah dan kafah dan lainnya, di mana tujuan ibadah ini sebagai yang pertama untuk menghadapkan diri kepada Allah dan mengkonsentrasikan niat dalam setiap keadaan agar mencapai derajat yang lebih tinggi untuk mencapai ketakwaan. Yang kedua, terciptanya suatu kemaslahatan dan menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar, yang mana manusia tidak terlepas dari seluruh dan larangan, maka mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya yaitu ibadah, hikmah dalam beribadah. Allah mewajibkan beriman dengan maksud untuk membersihkan hati dari syirik, kewajiban sholat untuk mensucikan diri kita dari takabur, dan diwajibkannya juga zakat untuk menjadi sebab diperolehnya rizki kita, dan mewajibkan berpuasa untuk menguji kesabaran kita dan keikhlasan manusia, dan mewajibkan haji untuk mendekatkan umat muslim Islam antara satu dengan yang lainnya, dan mewajibkan jihad juga untuk menyapai kebenaran Islam, dan mewajibkan amar ma'ruf untuk orang yang awam, dan kemaslahatan mewajibkan nahi munkar untuk menjadikan cambuk bagi orang-orang yang kurang akalnya. Di sini juga ada beberapa macam-macam ibadah. Salah satunya ibadah kasrah, yaitu ibadah yang ada pada ketentuan dan caranya sudah ditentukan, dan ibadah amah yaitu semua pernyataan dari perbuatan yang baik dilakukan dengan yang baik dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan amanah dalam Islam adalah bahwa kepemilikan mutlak yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perantara untuk menjaga dan memakmurkan bumi untuk kehidupan manusia. Dengan demikian, kepemilikan harta ini merupakan sarana untuk kehidupan manusia untuk menjaga amanah yang telah diberikan dan dipergunakan sebaik-baiknya di dalam kebahagiaan dunia maupun akhirat. Hakikat kepemilikan harta adalah sebagai berikut, di mana Allah adalah pencipta dan pemilik harta yang hakiki. Yang kedua, harta adalah fasilitas bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, Allah menganugerahkan kepemilikan harta ini kepada manusia